Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan tema mengelola sistem global. Sebelumnya, berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Pertama, Indah Tati Nuria, NIM 1910102120. Citra Ayundia Azahra, 1910102134. Nabila Farihatul Ulia, NIM 1910102144. Devita Istri Liandape, NIM 1910102146. Malia Tulisa, NIM 1910102155. Siti Homsiatun, NIM 1910102160. Yang terakhir Sinanungki, NIM 1910102161. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pertumbuhan Sistem Informasi Internasional. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Bab ini menggambarkan bagaimana membangun arsitektur sistem informasi internasional yang sesuai dengan strategi internasional Anda. Arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri Anda ke arah kompetensi secara global. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang memengaruhi arah gerak perusahaan. Demikian juga, kaji berbagai penghalang atau faktor negatif yang menimbulkan tantangan bagi manajemen. Faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Setelah Anda mengkaji lingkungan global, Anda perlu memikirkan strategi perusahaan untuk berkompetensi dalam lingkungan tersebut. Bagaimana perusahaan Anda akan meresponnya? Anda dapat mengabaikan pasar global dan berfokus pada kompetensi domestik saja, menjual ke seluruh dunia dari pusat domestik, atau mengatur produksi dan distribusi di seluruh dunia. Banyak sekali pilihan yang terdapat di antaranya. Selanjutnya, lingkungan global, pergerakan dan tantangan bisnis. Kebudayaan global atau global kultur dibentuk oleh televisi, internet, dan media global lainnya. Seperti film yang saat ini membuat berbagai budaya dan orang mengembangkan ekspektasi yang sama tentang benar dan salah, yang baik dan yang tidak baik, pemberani dan mengecut. Faktor budaya umum, yaitu komunikasi global dan teknologi transportasi, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dasar pengetahuan global. Faktor bisnis khusus, pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Selanjutnya yaitu tantangan bisnis. Yang pertama, di tingkat budaya adanya partikularisme atau partikularism, penilaian dan tindakan berdasarkan pemikiran yang sempit atau berdasarkan karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, atau posisi geopolitik, menolak konsep dasar bagi suatu kultur global bersama, dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa dari luar negeri. Yang kedua, aliran dan lintas batas cross-border data flow didefinisikan sebagai perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Berikut merupakan perbedaan tantangan hambatan sistem bisnis global dari global dan spesifik. Global sendiri, partikularisme budaya bersifat regionalisme, sedangkan spesifik standarnya berbeda elektronik data interchange. Di global, nasionalisme perbedaan bahasa, sedangkan spesifiknya EDI, email, standar telekomunikasi. Dalam global, harapan sosial, merek, nama harapan, dan jam kerja, sedangkan spesifiknya keandalan, jaringan telepon tidak merata dan tidak kerja terpercaya.
Sedangkan global, undang-undang politik, data lintas batas, dan undang-undang profesi. Sedangkan spesifiknya kecepatan transfer data yang berbeda banyak lebih lambat dari peraturan komersial Amerika Serikat. Personilnya kekurangan konsultan terampil. Strategi global dan organisasi bisnis. Ada 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu yang pertama, strategi eksportir domestik atau domestic exporter. Pada perusahaan ini, aktivitasnya terpusat di negara asal perusahaan. Untuk penjualan internasionalnya, terkadang mereka menggunakan perjanjian dengan agensi atau anak perusahaan lain. Kemudian untuk pemasaran luar negeri, mereka lebih bergantung pada dasar strategi dan pemasaran di negara asal mereka. Contohnya ada PT Adora Indonesia yang merupakan perusahaan batubara di Indonesia yang mengekspor hasil tambangnya ke Jepang, Korea, Cina, Malaysia, dan India. Yang kedua ada strategi multinasional, merupakan perusahaan besar yang memiliki kantor atau pabrik di banyak negara. Perusahaan ini memusatkan manajemen dan keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara mereka melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Contohnya ada General Motors dan Intel. Yang ketiga, pawaralaba atau franchiser, merupakan strategi yang dibangun dengan sistem, format bisnis, dan pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pemilik suatu merek dengan pemberian izinnya dan pihak kedua sebagai pemilik bisnis. Contohnya ada KFC dan McDonald's. Yang keempat, ada perusahaan lintas negara. Perusahaan ini tidak memiliki negara asal dan benar-benar diatur secara global. Sistem perusahaan ini mirip dengan struktur federal, di mana terdapat inti perusahaan pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi tersebar kekuatan dan daya keuangan pada seluruh divisi globalnya. Perusahaan yang memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan perusahaan lintas negara adalah Citigroup, Sony, dan Ford. Sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ada 4 jenis konfigurasi sistem. Pertama, sistem tersentralisasi, yaitu sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Kedua, sistem terduplikasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Ketiga, sistem terdesentralisasi, sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masingnya. Yang keempat, sistem jaringan, yaitu sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Seperti pada tabel berikut ini, X besar menunjukkan pola yang dominan dan X kecil menunjukkan pola yang muncul. Pada perusahaan eksportir domestik, mereka mengandalkan terutama pada sistem tersentralisasi atau terpusat. Tetapi ada tekanan terus-menerus dan beberapa pengembangan sistem desentralisasi di daerah pemasaran lokal. Kemudian pada perusahaan multinasional, mereka lebih berfokus pada sistem desentralisasi karena unit-unit luar negeri mereka diberi kebebasan untuk memikirkan solusi sistem mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing. Kemudian pada pawaralaba, X besar berada di sistem terduplikasi, di mana dalam pawaralaba mereka mengembangkan sebuah sistem yang biasanya dibuat di perusahaan asal untuk kemudian menggandakannya ke setiap unit di seluruh dunia. Kemudian pada perusahaan lintas negara, sistem jaringan yang ada dalam perusahaan lintas negara merupakan lingkungan global
dan kuat untuk mengembangkan dan menjalankan sistem. Menata ulang bisnis. Prinsip-prinsip dalam mengembangkan perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi yaitu pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi Direktur Informasi, Chief Information Officer atau CIO. Mengelola sistem global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi, mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak, dan mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Ada beberapa strategi sistem global, di antaranya yaitu 1. Mendefinisikan proses bisnis inti. Cara mendefinisikan proses bisnis inti yaitu dengan cara melakukan analisis proses bisnis, bagaimana pesanan pelanggan dicatat, apa yang terjadi setelah pesanan tersebut dicatat, siapa yang memenuhi pesanannya, bagaimana cara mengirim pesanan tersebut, bagaimana dengan pihak pemasok, apakah mereka memiliki akses ke sistem perencanaan sumber daya produksi sehingga dapat memasok secara otomatis. Kita harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas proses bisnis mana yang benar-benar kritis bagi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah strategis yang kedua adalah mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Yang ketiga, memilih pendekatan. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang bersifat krudel. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya fasibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Pendekatan alternatifnya yaitu kembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir yaitu jelaskan manfaatnya. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal, sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat-manfaat khusus dari suatu anggaran, kontribusi keseluruhan dari sistem global berada di tempat wilayah. Proses perbandingan rasional antara divisi perusahaan, pengembangan bahasa umum untuk membahas bisnis dan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen umum. Poin yang kedua yaitu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Poin yang ketiga, mengoordinasikan pengembangan aplikasi. Pada tingkat global terdapat banyak kompleksitas nih, sehingga sulit menjalankan rencana strategi perubahan secara keseluruhan. Lebih
implementasi merupakan taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara. Dengan kata lain, kooptasi didefinisikan sebagai pembawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendala atas arah dan sifat dari perusahaan. Lalu bagaimana seharusnya kooptasi dilakukan? Yang pertama, mengizinkan setiap unit negara untuk mengembangkan satu aplikasi lintas negara yang diterapkan pertama-tama pada wilayah asalnya, kemudian baru di seluruh dunia. Nah, dengan cara ini, masing-masing kelompok sistem negara utama diberikan bagian untuk melakukan sesuatu dalam mengembangkan sistem lintas minat, dan unit-unit lokal akan merasa menjadi bagian dari upaya lintas negara tersebut. Tetapi di sisi negatifnya, alternatif ini mengasumsikan bahwa untuk mengembangkan sistem berkualitas tinggi sangat merata di semua unit, dan pemerataan itu dirasa cukup. Yang kedua, yaitu mengembangkan pusat-pusat keunggulan lintas negara yang baru atau pusat keunggulan tunggal. Pada hal ini, pusat-pusat yang berfokus pada proses bisnis khusus mengandalkan unit-unit nasional lokalnya, didasarkan pada tim multinasional dan harus melaporkan pada manajemen dunia. Pusat keunggulan melakukan identifikasi awal, spesifikasi proses bisnis, mendefinisikan kebutuhan informasi, melakukan analisis sistem bisnis, serta melakukan semua perencanaan dan pengujian. Namun, implementasi dan pengujian proyek dilaksanakan di berbagai tempat lain di seluruh dunia. Selanjutnya, mengenai isu dan peluang teknologi untuk nilai global. Dalam hal ini, ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan sistem, mereka harus memilih yang pertama, perangkat keras, yang kedua, perangkat lunak, dan yang ketiga, standar jaringan. Hal ini guna mendukung proses bisnis global dapat berjalan dengan baik. Nah, pada hal ini terdapat tantangan. Salah satu yang utama adalah tantangan menentukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain. Selain itu, terdapat juga tantangan menentukan aplikasi perangkat lunak yang khusus dan ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Selanjutnya yaitu konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon. Tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar, internet telah menyediakan fondasi yang aman, kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar dari perusahaan global. Dan masalah yang timbul pada jaringan internasional yaitu seperti kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, pengelolaan jaringan, terus penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, dan batasan-batasan peraturan, serta kapasitas jaringan.
konektivitas internet akan menjadi jauh lebih luas, tersedia, dan dapat diandalkan di dalam kawasan-kawasan yang kurang berkembang di dunia, dan akan memegang peranan yang signifikan dalam mengintegrasikan perekonomian dengan perekonomian dunia. Selanjutnya yaitu penempatan perangkat lunak atau software localization. Perkembangan dari sistem-sistem inti menimbulkan tantangan-tantangan yang unik bagi aplikasi perangkat lunak. Nah, di sini bagaimana sistem-sistem antarmuka yang lama akan dibandingkan dengan yang baru, yaitu keseluruhan antarmuka yang baru harus dibangun dan diujikan jika sistem-sistem yang lama disimpan dalam area lokal atau yang umum terjadi. Antarmuka tersebut nanti dapat berbiaya mahal dan tidak aman untuk dibangun. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Untuk penutup yaitu sistem-sistem kolaborasi, email, dan konferensi video merupakan alat bantu kolaborasi yang paling penting di seluruh dunia bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berbasis data, seperti perusahaan periklanan, perusahaan yang berbasis pada penelitian, entah itu dalam bidang obat-obatan maupun teknik, serta perusahaan grafis dan penerbitan. Alat bantu yang berbasis pada internet akan semakin banyak digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.